Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sejarah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Putra Ramadan. Perkenalkan, nama saya Alikia Maharani. Perkenalkan, nama saya Almaida Rofika. Saya Fitra Permana. Saya Muhammad Sabrian. Jadi kami di sini akan memaparkan tentang historiografi yang sudah kami buat, yaitu tentang dampak penjajahan di bidang militer dari penjajahan Jepang. Nah, hasil historiografi kami ini kami cari lewat internet dengan bukti-bukti literatur yang ada. Nah, untuk melengkapinya kami juga melakukan sesi wawancara bersama narasumber kami, yaitu Bapak Sumadi. Jadi dengan infografis yang sudah kami buat, kami sudah memasukkan beberapa isi dari infografis tersebut, yaitu pada saat awal kedatangan Jepang dan juga kenapa Jepang mendidik masyarakat Indonesia dalam bidang militer, dan juga ada juga dampak negatif dan positifnya, dan sisanya kesimpulan. Dan setelah itu akan kami kuatkan dengan beberapa narasumber dan juga beberapa sumber yang sudah kami baca dan kami sudah wawancara sebagai berikut. Terjadi peperangan antara siapa? Jepang dengan Belanda. Belanda kan udah duluan ya, dan masyarakat Indonesia sudah muak dengan Belanda kan gitu, mulailah. Tetapi akhirnya Jepang juga ingin mendapat dukungan atau ingin menambah kekuatan untuk menghadapi sekutu. Maka dari itu Jepang membentuk pasukan-pasukan yang dari masyarakat Indonesia seperti PETA, dan itu salah satu pembela tanah air yang gitu. Tetapi kelamaan tahu tahu belangnya, tahu kejam juga, ini sama juga dengan Belanda kan gitu. Maka di lingkungan PETA, jadi PETA itu sudah terbentuk di semua kota. Ya. Nah, setelah mengetahui ketidakadilan dan sebagainya, menekan masyarakat, timbullah pemberontakan PETA, antara lain Supriyadi di Blitar. Nah, itu pasukannya Jepang, itu pasukan PETA, pembela tanah air namanya. Nah, terjadilah pemberontakan PETA dan lain-lain. Bukan itu saja, itu hanya satu contoh ya. Tapi itu gagal, tetapi itu menginspirasi PETA-PETA yang lain. Oh iya ya, kita ini ternyata dijajah juga sama Jepang itu. Jepang sama Belanda setali 3 uang gitu. Dampak militernya itu banyak pemuda Indonesia itu terlatih militer, gitu loh, terlatih militer, dan ini sangat berguna pada saat Belanda datang lagi, gitu, datang lagi mau menjajah lagi, gitu. Bangsa Indonesia terutama masyarakat pemudanya yang di dalam PETA, HEHU dan sebagainya itu udah terlatih, gitu, dilatih oleh Jepang, gitu loh. Nah, itulah dampak yang paling terasa. Justru pada saat perang kemerdekaan, orang-orang yang pernah dilatih Jepang inilah yang banyak pegang peranan. Gitu. Memberontak gitu. Berontak ke Jepang ya? Ke Jepang, ke Belanda. Oh, ke Belanda. Di bidang militer secara tidak sadar kita udah terlatih akhirnya gitu. Tapi begitu keadaan berbalik, ya toh, Jepang kalah. Ya, ini jiwa-jiwa terlatih oleh Jepang itu menjadi senjata bagi untuk mempertahankan kemerdekaan. Gitu. Sekutu kan kemari setelah Jepang menyerah. Ya. Sekutu sini ke sini, terus di sekutu itu ya Inggris antara lain, ya, terutama Inggris. Nah, kemudian kok Belanda banyak sekali gitu. Nah, kita sadar, oh itu mau menjajah lagi kan gitu. Akhirnya itu untuk modal, gitu, modal untuk melawan Belanda lagi, gitu loh. Kenapa? Ya modal terlatih, modal senjata Jepang. Oh, dapat dari Jepang juga. Ada yang diserahkan baik-baik, ada yang direbut, ya kan gitu. Sudah gitu loh.
Jepang juga begitu, merasa kalah, ngapain saya melawan, kan gitu dikasih gitu loh. Nah itulah ya modal kita mempertahankan kemerdekaan, yaitu modal jiwa yang terlatih oleh Jepang, kemudian modal senjata-senjata yang dari Jepang, semuanya dari Jepang seolah-olah kan gitu. Agresif, Jepang menaklukkan wilayah Asia Timur dan juga Asia Tenggara pada pertengahan abad 20 dan juga pada periode persekitaran Perang Dunia Kedua, militer Jepang berhasil mengeksplorasi SDA, mengendalikan populasi setempat dan juga memperluas kekuasaan kekaisaran Jepang. Karena Jepang mendapat ancaman dari sekutu, maka dari itu Jepang membuat pasukan pertahanan dengan mengikutsertakan rakyat Indonesia di dalamnya. Hal ini membuat rakyat Indonesia masuk ke dalam beberapa organisasi militer pada saat itu, seperti PETA, Heiho, Bakutai, Fujinke, Seibodan, dan Shishintai. Nama posisi penjajahan Jepang, bidang militer, modernisasi, dan berbagai hal terkait dengan pembangunan infrastruktur, mempelajari berbagai hal secara hal terkait dengan dunia militer secara langsung, pelatihan militer yang lebih terstruktur dan modern. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif penjajahan Jepang bidang militer, yaitu termanifestasi dalam kekejaman perang, pelanggaran hak asasi manusia, merusaknya kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, mengekang kebebasan pendapat dan berorganisasi. Nah, dalam tahap verifikasi atau kritik kami menemukan bahwa hasil-hasil literatur yang kami temukan dari internet seperti nama-nama organisasi kemiliteran yang ada pada saat itu seperti PETA itu juga disebutkan oleh narasumber kami. Ada benarnya bahwa PETA itu di dalamnya ada beberapa orang Indonesia yang dilatih oleh militer tentara Jepang yang akhirnya orang Indonesia menjadi tahu dasar-dasar pengetahuan militer. Jadi dari beberapa sumber yang sudah kami dapatkan, kami menemukan bahwa dampak penjajahan dari bidang militer berdampak positif sekali bagi bangsa Indonesia. Karena sebelumnya Indonesia itu sangat lemah dalam bidang militer. Terbukti bahwa pada saat didikan militer dari Jepang, Indonesia menjadi sangat kuat. Dan pada saat kedatangan Belanda kembali ke Indonesia, Indonesia sudah mendapatkan basic militer dari didikan militer dari Jepang. Dan juga sampai saat ini tentara Indonesia sangat baik karena itu juga karena didikan dari Jepang tersebut. Jadi kesimpulan yang kelompok kami dapatkan adalah di samping banyaknya dampak negatif seperti banyak terbunuhnya sumber daya manusia dan militer Jepang, terdapat juga dampak-dampak positif bagi rakyat Indonesia. Yang kelompok kami dapatkan adalah dampak negatif yang terjadi adalah ketika Jepang masih menjajah Indonesia, tapi dampak positif bisa dirasakan ketika Jepang sudah tidak lagi menjajah Indonesia. Sekian dari kelompok kami.